ada nih bola yang disukai pemain karena geraknya enak atau nggak disukai kiper karena goyang-goyang kalau udah dekat. Banyak. Kalau pemain kalian sudah kan banyak tadi kan Foden. Taktiknya nggak kreatif. Latihnya. Kalau kata Pejatin Katro. Ada kemarin pas lawan Republik Ceko. Gitu. Tapi bolanya ke arah kiper ditepis. Euro 2024 sudah berlangsung beberapa pertandingan, bahkan ada beberapa tim yang sudah memastikan diri lolos ke babak 16 besar. Tapi di sisi lain ada juga fenomena menarik, itu adalah salah satunya tendangan jarak jauh dan juga gemilangnya para pemain muda. Satu lagi bisa dibilang fenomena apa enggak ya? Ini bencana sepertinya karena timnas Inggris tidak bermain meyakinkan pada fase grup. Kita akan bahas ke topik-topik tersebut bersama Arif, Ikin, dan gue Johan di episode Anak Gawang terbaru. Sesuai tadi yang disinggung, kita sudah mendapatkan beberapa tim yang melaju ke babak 16 besar. Bang Arif bisa disebutkan siapa saja dan gimana laju mereka? Iya, tidak salah, kita lihat dulu ya. Oke. Tim-tim yang sudah lolos itu adalah Jerman, Swiss, Spanyol, Portugal, Prancis, Inggris, Belanda, dan satu lagi adalah Fratelli Italia. Padahal lolosnya juga tidak meyakinkan. Habis begadang ini nonton Itali. Arif alias anak didik Balotelli ya? Ya. Pirlo dong, masa Balotelli. 20 Perota. Dan ya kita gimana Rip kalau lo ngeliat persaingan yang 16 besar itu, apakah ada kejutan kah di Euro kali ini? Kalau ngeliat dari yang lolos sih udah sesuai. Tapi prediksi. ini ya, disclaimer dulu, ini diambil di ya, syuting betul. pada hari Selasa tanggal 25 pas gajian. Pas gajian. Nah, gimana Rip? Ya kalau dari tim-tim yang udah lolos itu udah sesuai prediksi semua ya, kayak Jerman, Swiss, Portugal, Belanda, dan Inggris. Jadi emang prediksinya nanti sih di 16 besar nih bakal sengit karena udah nggak ada lagi play aman, main aman, nggak ada lagi main-main yang tahan atau gimana, karena tujuannya udah lo harus menang, kalau nggak menang ya tersingkir gitu di 16 besar. Menarik sih, seru. Untuk Abang Ikin. Gimana lo Dan nggak? susah-susah ya. Nggak, ini aja. Gimana lo lihat seremnya? Euro kali ini ada yang bilang kurang nendang, kurang jos. Bahkan di sama Copa America juga seruan Copa America. Masa sih? Copa America yang bikin gak seru apa? Komentator bahasa Indonesia. Wah, serang lu. Ya emang kayak gitu lah. Belian bahasa Arab. Ya. Ya itu ya apa? Euro tahun ini tim-tim, malah menurut gue yang seru itu tim-tim yang nggak diunggulkan gitu ya, yang tim khususnya tim-tim Eropa Timur lah. Ternyata berhasil bikin Euro yang lebih menarik gitu. Bahkan menurut menurut beberapa teman-teman gue juga gitu di lapangan bilang bahwa kayaknya lebih seru match antar tim yang biasa-biasa aja gitu, yang tidak melibatkan tim besar gitu, justru kayak Turki, Rumania kayak gitu, katanya justru main lebih asik lah gitu. Apalagi kalau tim Eropa Timur ketemu tim Eropa Timur kayaknya lebih seru lah, lebih greget gitu dibandingnya tim yang digadang-gadang calon buat juara dengan bertaburan bintang kayak Inggris kan justru mainnya melempem melawan Denmark aja lebih bagus Denmark mainnya. Aduh gitu, lawan Inggris waktu ya lawan Denmark kan Bellingham juga nggak bisa ngapa-ngapain tuh yang katanya salah satu pemain terbaik di Eropa musim lalu kan dengan Real Madrid waktu itu. Ya berarti kan ya menandakan bahwa apapun bisa terjadi lah di Euro ini gitu, meskipun tapi yang mungkin sesuai prediksi kayak Spanyol mulus kan 9 poin 3 laga kan, ngalahin Italia juga, terus tuan rumah Jerman kan mulus juga. Ya seru sih ntar Portugal, Prancis meskipun di babak penyisihan grup naik turun, termasuk ini juga nih Italia juara bertahan bos. Tapi ya akan seru lah ntar di 16 besar ya. Sekarang kita kuliti Euro lebih dalam lagi. Ini yang menarik, Abang Arif menemukan suatu fenomena. Ternyata ada banyak gol-gol tendangan jarak jauh ala Subasa yang tercipta. Ini gimana Bang Arif melihatnya, atau lu ada data gak soal tendangan jarak jauh ini?
Iya udah sejauh ini ya perdata yang dirangkum Opta tuh udah ada 12 gol ya sejauh ini dari tendangan jarak jauh dan itu udah melebihi Euro sebelumnya. Dan penendang-penendangnya ini memiliki kemampuan juga untuk melakukan itu kan. Contoh Nicolo Barella waktu lawan Italia lawan Albania itu kan emang spesialisasi dia tendangan jarak jauh. Terus udah gitu golnya Arda Güler juga ke gawangnya Georgia. iya Georgia juga Georgia. itu keren banget golnya kan. Stanciu juga ke gawang Ukraina jadi emang ini jadi fenomena nih tendangan-tendangan jarak jauh karena ada tiga hal gitu yang meyakinkan mereka untuk nendang gitu maksudnya ada peluang terus ada kesempatan juga kan untuk nendang Kayak ini ya kayak Bang Napi. Waspada, ada kesempatan. kesempatan ya kan. Dan mungkin banyak tendangan jarak jauh itu juga karena banyak Lapangannya tim-tim jelek ya, GBK. bukan maksudnya kayak mungkin tim-tim sekarang bertahannya rata-rata bagus jadi susah untuk kompak nembus. di kotak penalti Ya, gitu. compact defense kan banyak jadi mau gak mau ya salah satu cara untuk membongkar pertahanan ya lewat tendangan jarak jauh mungkin ya. Itu kayak apa ya? Kayak Shaqiri itu kan golnya bukan gara-gara ada kesalahan. Iya. Jadi udah ngeliat peluang langsung disikat. Nah, itu salah satu yang bagus ya. Gol jarak jauhnya. Waktu lawan Skotlandia tuh ya. Iya. Itu benar-benar sih kaki kiri luar bolanya juga belok kan. Spesialis juga kan Shaqiri. Spesialis. Ah, terkait bola nih udah mau Arif singgung. Ini Jabulani. bola apa tadi? Misaka ya? Ya. Ini si Bang Arif ada info gak apakah bolanya biasa kan ada nih bola yang disukai pemain karena geraknya enak atau nggak disukai kiper karena goyang-goyang kalau udah dekat. Ya di bola sekarang ini kan namanya footballable ya. Footballable itu tuh love of football jadi emang kecintaan sama sepak bola. Bahasa apa tuh bahasa Jerman? Bahasa Yunani. bahasa Jerman. Itu bahasa Jerman footballable. Bahasa Jerman dan itu ada teknologi di dalamnya juga. Dalam bolanya salah satu teknologi itu adalah connecting ball teknologi. Jadi itu ada penanda video di dalam bolanya itu. Ya, jadi ketika bola itu ditendang atau pokoknya membantu data penilaian wasit langsung gitu. Jadi dari luar VAR tuh membantu ya kan di aturan bola sekarang di Euro ini ada namanya semi offside kan aturan baru. Nah itu ada dari bola itu juga ada data pemainnya pas tendang segala macam. Kayak yang pas gol Lukaku dibatalin ya? Iya. Kan itu kan kena tangan kan jadi ada gerakannya. Gue ngeliat kayak orang lagi sakit kan ada Tidak itu gini, ada gini, ininya. gini. Itu tuh dari bola aja. Iya bola, dari dong, bola. canggih men. Iya gue lihat sih itu. Apa sih Kayak kayak gitu tak gitu jantung gitu. kan. Itu baru Bola itu. sekarang di Euro itu. Boleh. Fitur-fiturnya ada apa lagi? Terus menurut The Athletic juga apa namanya jadi itu bola itu ada perputaran cepatnya di udara begitu ditendang jadi kayak kenceng aja gitu. Kayak di sebelah saya gitu. Berarti itu baru di Euro itu berarti ya. Dan mungkin kalau kayak gini sih kayak penendang-penendang kayak dulu sih Steven Gerrard kayak seneng gitu kayak Lampard ya kan karena memang bolanya enak buat tendang ada connecting ball teknologi terus ada precision shell itu kayak 12 lekukan panel di luar itu yang mempermulus udaranya itu biar pas bola ditendang putarannya enak gitu. Iya makin lama bola. Pertanyaannya nih diisinya pakai angin biasa apa nitrogen? Makin lama bola makin teknologi ya udah nyangkut ke bola loh makin lama ya. Iya kan mempermudah. Perkembangan zaman. Permudah. Lu bisa ngeliat gak Kin? Misalnya nih lu ini aja deh, lu kalau main bola waktu kecil, apa kalau bolanya lebih enteng lu lebih enak dengan jarak jauhnya? Hah? Dulu Bola plastik yang dikempesin ya. bola plastik kan Diisi keras. balon. Keras kita ini dulu, kepesin dulu biar agak enak nendangnya. Sekalinya dapat bola yang dipakai gitu kan di lapangan kayak gitu. Berat kan biasanya dikepesin dulu dikit biar agak ringan. Apalagi jarang pakai sepatu kan dulu. Bener-bener. Ya faktor bola ada, tapi tidak berpengaruh besar kayak Jabulani waktu 2010 Afsal itu bukan berbahaya sih buat kiper tuh momok karena bola itu bisa berubah arah segala macam pusing. Kalau sekarang lebih ke bola iya, tapi faktornya adalah pemain. Pemain itu punya kemampuan dan juga taktik menunjang di zaman sekarang gitu karena ya itu seperti yang tadi bilang Ikin banyak tim yang main bertahan gitu. Jadi ya ketika udah susah masuk ke dalam kotak penalti, langkah apa yang lo lakuin tendang dari jauh gitu. Berarti taktik berperan dalam apa? Biasanya pemain kalau tendangan bebas, kayaknya jarang juga tapi ya. Jarang nggak ada Kalau- tendangan bebas loh. Sebenarnya tendangan bebas kan Belum ada. Ya nggak penandangan juga nggak ada yang bagus-bagus sih kalau tanya siapa. Udah nggak ada Andrea Pirlo kayak gitu-gitu udah nggak ada. Got gak bikin gol, dan bebas belum ya. belum. Bang Kambing. Dia cuma foto doang gitu lawan. Udah kemarin pas lawannya Bumi Ceko. Gitu. Tapi bolanya ke arah kiper di tepis. Ada yang ngeduplikat tendangannya ini Marcelino.
Iya. Kacau nih Marcel, kacau nih. Tapi berbicara taktik, ya ada juga Pak kayak gue liat pressingnya lumayan ketat ya. Apakah itu adalah sepak bola baru dengan mengandalkan pressing? Ya mungkin apa namanya, kalau yang udah lama ngikutin ya bola-bola Eropa itu udah bukan tahun ini aja gitu mainkan pressing, udah dari zamannya Jurgen Klopp main itu ngelatih Liverpool di Premier League juga begitu ya. Pelatih-pelatih dari Jerman itu udah datang dengan filosofi pressing kan, Ralf Rangnick dibilang bapaknya gegen pressing segala macam kan. Ya itu terbukti sampai sekarang masih berlaku gitu pressing, karena sepak bola udah tuntutannya pressing dan untuk itu dibutuhkan pemain yang bisa melakukannya. Nah, mostly itu pemain muda. Di Euro sekarang ini kan rata-rata usianya kalau nggak salah 27 tahunan. Dan ya emang itu taktik itu ya melelahkan, tapi ya itu jalannya seperti itu sekarang pressing. Nah itu Prancis kalau menerapkan itu sangat mengandalkan Golo Kante. Ini lu lihat gimana kembalinya sang murah senyum, sang nggak mau mahal-mahal. Pemain yang nggak dibenci, nggak ada yang hater ya. Jauhnya iya. Kate kan udah berapa musim sih main di luar Eropa tuh, di Arab tuh 2 musim ada sih. 2 musim kayaknya. Ya 2 musim main di Saudi kan. Al-Ittihad. Dianggapnya mungkin Kante udah habis kali ini gitu kan. Ternyata. karena main di Arab Saudi itu kan, ternyata saat di Euro 2024 ini di 2 pertandingan Prancis kemarin kan nunjukin kalau emang ya Kante masih masih ada di level tertinggi kayaknya, bahkan mungkin untuk main lagi di Eropa musim depan kayaknya bisa banget gitu kan. Di MU maksud lu? Harapan begitu kayak dia. Gantiin Casemiro. Menyimpan harapan. Bilang aja langsung. Gak diinter. Ya pokoknya berarti dia itu menunjukkan bahwa apa namanya itu Kante ya masih bisa lah mungkin bersaing di level teratas gitu. Eropa. Umurnya 33 tahun masih kompetitif 2 kali. Modric udah tua bikin gol kemarin kan. Iya. Berarti dari pressing itu kan membutuhkan yang tadi lu bilang pemain muda yang secara stamina mungkin lebih unggul daripada pemain-pemain yang tua. Lu lihat pemain muda ini apakah Euro ini menjadi panggung para pemain muda, karena kayak Italia kan ngebawa banyak pemain muda, terus Spanyol juga ngebawa. Nah, ya lu ngeliatnya gimana fenomena Young Boys? Gue berasa tua sih lebih tepatnya. Karena lihat pemain-pemain. Laminnya apa? Sudah 16 tahun. Apalagi yang itu ya, pemain Portugal Conceição. Oh, Francisco. Bapaknya lu pasti udah nonton kan Sergio bapaknya main. Conceição, ya. Sergio Conceição. Ngeliat PP, lihat Ronaldo tuh kayak udah aduh, di hadapan para pemain muda itu kayak udah ya udahlah gitu. Pengalaman lo aja lah yang gue andelin karena emang udah muda ini yang gerak segala macam gitu. Ya faktanya ini bakal memulai generasi baru sepak bola gitu. Ya walaupun sekarang kan katanya ntar persaingan ini mimpin Mbappe sama Haaland kan, 2 pemain terbalik. Tapi Haaland main di Euro aja kagak. Mbappe pakai topeng. Haaland salah negara. Gak mau main di timnas Indonesia aja lah. Kali ada ditelusurin keturunan Bisa gitu ya. Izin sama timnas pusat ntar. Kin dulu liat pemain muda yang menurut lu menonjol siapa Kin? Di sini di catatan ada dari Jerman ya, Jamal Musiala sama Florian Wirtz. Terus tadi yang disebut Ma'arif dari Spanyol, Lamine Yamal. Bintangnya Inggris Jude Bellingham yang di pertandingan kedua Denmark gak bisa ngapa-ngapain. Terus ada juga Xavi Simons dari Belanda. Terus ada yaitu yang pencetak gol spektakuler dari Turki, Arda Güler, sama bintang Manchester City Jeremy Doku yang main di Belgia. Jadi goreng-goreng mulu. Gocek mulu. Tapi menarik ini sih Lamine Yamal 16 tahun. Iya, 16 tahun ente di mana nih? Bawa itu katanya apa? Bawa PR ya? Beda 2 tahun doang sama anaknya Ronaldo. Iya, 16 tahun coy main. Lu yang favorit siapa tuh dari yang lu sebutin tadi? Jude Bellingham. Bellingham masih tanya. Gak ada pemain MU sih katanya. Ada Maino, cuman nggak dimainin. Iya, harusnya Maino nih Gerbang Selatan payah. Udah nggak pakai ini lagi apa namanya tuh? Ngemis-ngemis gak punya gelandang bertahan, ngarep Calvin Phillips kan ada Kobe main. Nah, sekalian ada kita bahas tim pesakitan. Enggak, pantasnya 16 besar sudah payah. Timnas Inggris kayaknya akan tersingkir nih. Inggris tuh di grup C ya masalahnya. Ketemunya siapa tuh ketemunya? Inggris tuh di grupnya sama Denmark,
sama Serbia. Hari ini lawan satu lagi Slovenia. ya. Nah, lu gimana Rip, ngelihat dua pertandingan Ya, awal sejauh Inggris? ini aja kita yang udah Ya. lihat ya saat video ini dibuat. Ya kalau ngelihat dari pertandingan Inggris ya udah mending tidur sih. Memang apa namanya ini udah jelas game plan-nya si Southgate gitu kan taktik ada tuh ya ada heat map-nya itu di mana gue lupa Telegraph atau di mana itu jadi ketika lawan Denmark udah gol kan tuh Harry Kane itu pun golnya gol hoki lah karena kan gak Gol sengaja jatuh dari langit. gol jatuh dari langit itu udah unggul itu garis pertahanannya mundur si Kane sampai ke tengah lapangan itu kan kalau nggak instruksi dari pelatih apalagi nggak mungkin pemain mau begitu juga kan kalau nggak ada instruksi pelatih ya udah mundur semua dan ya itu buat gue tanda kutip dosa besar karena lu punya pemain kayak Saka, kayak Bellingham, kayak Foden, kayak Kane dan lu membuat mereka tuh jadi kayak back aja udah bertahan doang. Counter attack-nya pun nggak padu gitu kayak lo di position lo nggak boleh gerak ke kiri ke kanan. Nah Foden itu kenapa bisa nge-shoot bisa ke kiri bisa ke kanan inisiatif dia aja mungkin dia mikir bodoh lah gue main mikir kayak Guardiola aja Suka-suka gua. Dari makanya pemain-pemain Southgate marah kan lihat tim gitu kan. Ini kalau dia di runner up ketemunya Jerman loh. Oh iya ya. Iya, Kalau misalnya finish runner up berarti ketemu Jerman. Jerman Oh, kalau dia juara grup ketemunya peringkat 3, kalau satu kan peringkat 3 grup D, peringkat 3 grup D atau E. ya ketemu Jerman aja lah biar cepet tersingkir ya kan. jangan dong, ada harapan gue sama Inggris. Ya iya. Sabar ya. Iya kan ada lihat gak pemain yang nggak maksimal deh. Tadi kan nyalain Southgate mulu masa pemainnya nggak ada yang nggak maksimal sih. Yang nggak maksimal. Pemain Liverpool kode yang jadi gelandang. Tren. Ya itu menurut lo gimana tuh? Ya kan banyak yang bilang kalau tren ini terlalu dipaksain gitu kan main di situ. Betul. Bahkan Jurgen Klopp juga sempat bilang bahwa dia gak cocok kan main di posisi itu. Jurgen Klopp mainin tren itu sebagai ini doang darurat. Iya. Berat ya. Kalau ini kan opsinya ada gitu. Opsinya ada kenapa harus masang tren. Mungkin maksud dia buat ngasih umpan gitu kan segala macam. Biar ada Karena yang lancar. ya karena Dikira kan gitu. emang crossing tren memang bagus kan. Cuman ya akhirnya konsekuensinya tren ini kan jadi kita udah tahu sendiri lah tren dalam hal menyerang oke, aspek menyerang cuman aspek bertahannya kan sangat kurang gitu kan. Ya akhirnya sebagai gelandang bertahan kan dia kan posisi double pivot itu kan sama Declan Rice ya dia harus bisa seimbang lah dia nyerang oke, bertahan oke gitu. Akhirnya kan golnya waktu lawan Denmark tadi terhajar itu kan kelihatan dia kan dari tengah lapangan tuh nggak ada yang nutup gitu. Itu kan harusnya ditutup kalau nggak sama tren ya sama Declan Rice punya talenta kayak Kobe Mainoo maksudnya. Ini dia. Lancar. Dia tuh selalu masukin pemain Chelsea ya siapa? Gallagher. Iya. Kalah gak. Gantiannya ya Menurut lo Padahal bener Gallagher gak? Southgate banget. Gallagher kayaknya lebih Iya, tipikal nyerangnya. tipikal Southgate aja ganti pemain di posisi sama dia nggak bakal gambling. Selain main itu nggak ada bakal lagi take satu risk. lagi siapa deh? Cole Palmer. Ada Wharton. Cole Iya, Palmer Wharton. juga gak dimain-mainin. Nah itu. Udah kedinginan ya, di bench. Padahal di Chelsea musim lalu kan. Gacor. Nah ini Arif coba bahas ini deh. Katanya ada yang bilang Foden itu salah karena dia ditempatin di posisi sayap-sayapnya sayap kiri lagi. Harusnya sayap kanan. Atau Karena paling enggak kalau enggak dia Penyerang luar. di belakang si Ken. Nah itu gimana Ken? Iya, karena dia tuh harusnya diberi kebebasan gitu. Foden itu dia mainnya kalau di City itu bisa di kanan, bisa di kiri, bisa tengah. Ya tapi di belakang gawang. Tapi Southgate bukan Guardiola kembali lagi. Well, terkait ngomongin tren aja dia bahkan di tengah turnamen loh dia ngomong ya saya masih bereksperimen. Tim ini tidak memiliki pengganti Calvin Phillips kan gila itu buat gua. Lo sama sekali nggak mau hormati pemain yang ada dong. Berarti kan kayak ada Wharton, Kobe Mainoo lo bawa buat apaan gitu kan? Itu aja. Seberapa bagus sih Calvin Phillips sebenarnya? makanya di City gak kepake kan. Jangan bersinar di ini doang kan di Aku bayangin begitu ngomong Calvin Phillips di rumah dia. Enakan zamanku toh. Iya. Terus ada lagi yang agak dikit-dikit rada ada dipertanyakan itu adalah Declan Rice. Kalau Declan Rice di Arsenal kayaknya dia lebih ke box to box ya kalau. Iya. Nah gue ngeliat berapa klip nih dia ngoper aja selalu kalau ngoper ngebelakangin gawang musuh dia rada kesulitan tapi dia dijadiin gelandang bertahan gimana Rip? Iya maksudnya ya kalau di Arsenal itu kan masih ada intensi untuk nyerang, masih ada intensi niatan untuk nyerang. Nah, kalau Inggris sih di cenderung pragmatis ketika udah unggul bertahan. Jadi ya di Declan Rice tujuannya ya kayak cuman untuk ngelapis pertahanan aja. Jadi bingung juga mau nyerang. Nah, ini kagak ada yang maju nih. Pada main aman semua, diambil di kiri, tarik lagi ke kiri, mundur lagi. Ya bener-bener boring banget gitu ngeliat Inggris ya.
kurang pemain kreatif ya sebenarnya. Tapi Jude Bellingham Banyak. sih. Kalau pemain kalian sudah kan banyak tadi kan Foden. Taktiknya nggak kreatif. Pelatihnya. Southgate. Kalau kata Penjadin Katro. Pelatihnya Katro. Lihat Jude Bellingham gimana Kin? Apakah Southgate bisa memaksimalkan kayak Ancelotti? Karena kan mungkin niru Ancelotti ya sih Jude. Jadi, Didorong ke depan. Nah, gimana Kin? Ya ternyata tapi kan Ngegolin ngegolin. ngolin udah, cuman kan apa namanya tuh ya kemarin lah lawan Denmark itu kan kelihatan banget dia susah lah nyari ruang susah segala macam kan. Ya emang kayaknya emang problemnya Inggris ya emang di pelatihnya nih kayaknya emang Southgate ya Gareth Southgate bro nggak ya oke lah dia nganterin Inggris ke semifinal Piala Dunia 2018 terus final Euro kan, cuman kan ya itu udah lewat gitu, dan ternyata sekarang buktinya kan lolos 16 besar aja Iya. dapat untung-untungan karena apa? Karena Kroasia udah Iya, dimasukin. karena Albania kalah sama Spanyol. Nah itu jadi apa namanya tuh ya apalagi kalau ntar ketemu Jerman, kalau dia Inggris tahu tuh jadi runner up grup ketemu Jerman jadi apa itu Inggris? Kalau ini soal sebelum berangkat kan ada yang mengkhawatirkan lini pertahanan Inggris yang tidak ada sang kapten Harry. Lu gimana ngeliatnya Bang Arif, apakah sejauh ini oke-oke aja? Ya oke aja karena lawannya tidak menguji banget itu, karena Serbia kan selalu jadi Serbia di turnamen besar. Gue dari dulu bingung sih sama Serbia, maksudnya ini tim sebenarnya secara talenta itu nggak kalah gitu sama negara Eropa. Ada Sergej Milinkovic-Savic, ada Dusan Tadic, dulu ada Dejan Stankovic, ada Vidic, cuman begitu main ke turnamen besar ya udah so-so aja penampilannya. Jadi nggak menguji sama sekali kan sama Inggris. Terus yang kedua Denmark juga udah hitam ya tuh, bukan tim besar. Jadi ini Inggris harus diuji dulu sama tim besar. Buktinya sebelum Tapi lawan Denmark juga lumayan pas keserang lumayan bertahan maksudnya. kelihatan ada panik-paniknya tuh. Iya, Pernah ada pasti. beberapa momen lah back Inggris kayak Mereka gitu. ketolong karena kualitas aja main-mainnya gitu. Kayak tahu sendiri kapan untuk bertahan, untuk segala macam kan ya. Kita ngomongin nggak kayak Walker udah juara City, Phil Foden segala kan, Bellingham mau Madrid ya. Harry Kane juga kan dengan pengalamannya juga ya, semuanya mengandalkan kualitas individu. Jadi Southgate emang guru penjaskas emang. Kalau Plannya nggak jelas. kita bisa, kalau berandai-andai Inggris tuh bisa sampai ke fase mana ya kira-kira? Dengan 16 besar pasti akan lebih sulit, begitu juga ke nextnya. Tapi kan ada yang bilang kalau udah fase gugur udah mulai lagi dari 0-0. Gimana Bang Apapun Ikin? ya benar, di fase gugur apapun bisa terjadi. Inggris yang melempem mungkin bisa tiba-tiba mengejutkan. Italia juga mungkin bisa, itu Spanyol yang di fase gugur di babak penyisihan grup oke, tapi tahu-tahu di fase gugur bensinnya habis kan, nggak tahu. Tapi Jadi kalau skenario nya gini gimana Kin? Inggris menang 1-0 atau enggak terus 0-0 sampai final, adu penalti terus ke final gimana tuh? Seneng enggak tuh? gue lebih senang Spanyol ya. Karena faktor tertentu kita dukung Spanyol aja. Arif gimana Arif lihat Inggris, apakah masih percaya dengan football is coming home? Kalau football coming home tunggu dulu. Tapi kalau nyampe ke final bisa jadi, karena di Didier Deschamps itu waktu Prancis juara Piala Dunia 2018 atau ke final Euro-nya 2016, itu permainan pragmatis banget itu Prancis. Gue inget banget mainnya bertahan, malah bagusan Belgia ya waktu itu, ada Eden Hazard dan kawan-kawan. Itu dia berhasil ke final gitu kan, karena dengan permainan begitu ya. Mungkin beberapa pelatih masih mempercayai kalau filosofi itu tepat gitu kan. Ngapain sih main bagus, yang penting kita hasil gitu kan. Soalnya si Aurelien Tchouameni itu gelandangnya Prancis juga ngomong kan, karena yang diingat adalah kemenangan gitu, nggak peduli cara mainnya gimana gitu. Ya itu balik lagi sih ke perspektif gimana, tapi kan sebagai penonton sekelas Euro dengan pemain-pemain bertabur bintang, minimal ke Spanyol lah gitu kan. Spanyol ini kan ada talenta mudanya tuh di kanan kiri, sekarang mainnya udah cakep, winger gitu. Ada Lamine Yamal, terus ada si Nico Williams, strikernya pun ada Alvaro Morata, tengahnya Fabian Ruiz, belakangnya Lenormand ya. Spanyol nih tim yang lengkap dari belakang ke depan. Terus kita bahas sedikit kelas-kelas yang udah lolos 16 besar. Italia tetap Italia gitu, tim spesialis turnamen, dan mau sejelek apapun ya emang itu Italia jalur tryhard. Bahkan lawan Kroasia 1-1 itu tinggal 0-1 itu lama banget itu, sampai menit tambahan waktu lah, bener-bener 1 menit terakhir. 90+8. Iya, gol menit terakhir banget gitu kan. Dan terus siapa lagi, Jerman jangan diragukan juga sebagai tuan rumah. Mereka punya Florian Wirtz, ada Jamal Musiala juga, dan
punya penyerang. Nah ini yang bahaya dari Jerman sekarang dia punya striker kayak Klose lah gitu. Ini kelas Füllkrug. Itu dia tipikal nomor 9 klasik banget, header gitu, duel berani, yang mengingatkan gue sedikit agak Klose lah. Terus siapa lagi kayak Prancis ya tetap lah ya dengan kekuatan. Portugal kualitasnya bagus. Dia pengalaman sama kombinasi pemain muda. Bang Dodo tinggal nunggu nyetak gol aja ntar ya kan. Kan asis sudah, asis gol ini kan pemain paling banyak memberikan asis 8 asis di Euro. Di Euro itu tuh. Di Euro. Ya last dance-nya Ronaldo lah ini. Kayaknya gue kalau dibilang pemain egois kok 8 asis ya. Paling banyak, kenapa tuh? Narasi aja kali ya. Tapi ya itu, gue baru sebelumnya kan gue dukung Inggris nih, tapi setelah dipikir-pikir kayaknya kita kalaupun nggak Spanyol atau Prancis gitu, kayaknya Portugal juga oke buat kapten kita. Timnas Bruno. pusat itu tuh nggak timnas pusat. Timnas pusat lolos loh. Belanda udah orang Indonesia udah terlalu banyak yang ngomong Belanda. Kita kayaknya Portugal juga buat ngasih sesuatu loh untuk Bruno, karena ternyata waktu Portugal itu juara 2016 ya. Iya. Ternyata Bruno belum masuk timnas kan saat itu. Oh, cedera waktu itu gak ada. Kalau nggak salah gue pernah bikin berita dia nonton di hotel gitu final. Pokoknya ternyata gua kira tuh waktu Portugal Udah ada Bruno Bruno. udah ada di squad, ternyata belum ada waktu itu. Jadi buat my kapten di MU, Bruno, ayo semangat ya. Baju udah dikasih. Dia gue dalot nggak dianggap. Dalot cadangan kemarin. Gara-gara match pertama gini gak perform. Kita saksikan aja lah kelanjutan Euro pasti akan semakin seru karena tim-tim besar akan bertanding. Nah kalau mau baca beritanya yang bagus di Bola Skor. Penulisnya siapa? John Christian. Ada juga ramalan-ramalan. Ramalan-ramalan pertandingan. Oke, sudah saja sampai bertemu di next episode. Dadah.